bersama Siang I di sini. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana memilih sebuah apartemen yang bagus, ya. Pertama-tama adalah kita harus mengetahui arah daripada apartemen itu. Yaitu kita arahnya harus diukur pakai lupan di pintu masuk, ya. Jadi pintu masuk yang dari koridor, bukan pintu dari balkon, ya. Banyak sekali orang mengatakan bahwa arah apartemen itu diambil dari balkon. Pendapat seperti itu sama sekali salah. Alasannya, energi Feng Shui atau energi Feng Shui itu mengikuti manusia masuk dari pintu utamanya, bukan dari lobinya, bukan dari balkonnya, ya, bukan dari balkon. Jadi kalau misalnya suatu hari kita bisa jadi Superman, kita bisa keluar masuk dari balkon, ya silakan. Waktu itu kita bisa mengambil balkon sebagai pintu utama. Jadi ingat, pendapat seperti tadi bahwa arah sebuah apartemen ditentukan oleh balkon sama sekali salah. Yang betul adalah dari pintu masuk utamanya, ya. Kemudian sebuah apartemen karena dibatasi oleh ruang, ya, sebesar-besarnya apartemen itu terbatas. Karena di dalamnya harus terdapat tempat tidur, harus terdapat dapur, harus terdapat ruang tamu, harus terdapat ini dan itu, pokoknya all in one. Di dalam sebuah lantai, yang mungkin satu lantai itu ada yang dibagi menjadi 2, ada yang dibagi menjadi 4, ada yang dibagi menjadi 6, ada yang satu lantai 8, 10, dan lain-lain, ya. Jadi tergantung besar kecilnya sebuah apartemen. Yang paling besar itu satu lantai full, ada apartemen seperti itu, ya. Tapi jarang sekali orang mampu memilikinya. Hanya orang kelas tertentu yang bisa memiliki apartemen seperti itu, ya. Mari kita lihat sebuah dapur dari apartemen, ya. Banyak orang mengatakan bahwa air dan api tidak boleh berada dalam satu garis, ya. Pendapat itu juga tidak benar. Untuk apartemen terutama, demi menghemat tempat, ya, biasanya akan segaris. Untuk ruko juga begitu, ya. Ruko itu bahkan kamar mandi ada di sini, kemudian ada meja, dapur sama air itu jadi satu, ya. Sesungguhnya itu tidak ada masalah. Jadi tak ada alasan yang mengatakan bahwa api dan air bentrok, ya. Kalau Anda pernah masuk ke restoran-restoran besar, bahwa air dan api itu mereka selalu beriringan, ya, karena memudahkan untuk ambil air, untuk memasak dan lain-lain. Jadi susunan seperti ini tidak ada masalah, ya. Ada lagi yang mengatakan air waktu keluarnya tidak boleh lebih tinggi dari apinya. Itu lebih ngawur lagi, ya, itu lebih ngawur lagi. Sangat tidak benar, ya. Di mana-mana juga air keran yang keluar selalu lebih tinggi. Kalau dia ternyata lebih rendah, berarti waktu kita cuci akan sangat kepayahan, ya. Atau ini yang kita naikkan, waktu masak akan sangat kepayahan karena tangan harus mengantung, ya. Nah, jadi deretan seperti ini untuk tempat yang terbatas adalah ideal. Yang penting adalah rapi dan mudah di dalam mengerjakan pekerjaannya, ya. Lalu kita lihat apartemen ini sangat rapi, ya, sangat rapi. Di situ adalah ruang tamunya, ya. Ruang tamu satu sudut ruang tamu ini ukuran apartemen ini adalah ukuran yang lumayan besarnya, ya. Kadang-kadang satu ruang tamu ini sudah menghabiskan tempat satu kamar
Bahkan kamar yang kecil itu lebih kecil daripada tempat seperti ini ya. Nah, ini apik. Di sini terletak meja makan. Meja makan ini selalu tidak jauh dari tempat masak ya, atau dapur. Kemudian pantry ya, pantry juga dekat dengan dapur, memudahkan penyediaan makanan ya. Nah, kita lanjut kepada kamar-kamar ya. Nah, kita lihat ya, sebuah apartemen dia deretan kamarnya baiknya adalah teratur ya. Ada di satu pojok tertentu ya. Kalau misalnya kamar ada satu di sudut utara, satu di sudut selatan, satu lagi di sudut tenggara misalnya, itu akan berantakan ya. Nah, jadi dia kalau terkumpul menjadi satu, itu akan menjadi rapi. Idealnya adalah sebuah tempat tidur, ini tempat tidur yang single ya. Sebuah tempat tidur itu pada umumnya kepala tempat tidur itu biasanya agak berjauhan dari pintu masuknya. Itu adalah sebuah letak yang ideal ya. Nah, kita lihat lagi. Ini juga begitu ya. Nah, kemudian ini adalah kamar utama ya, kamar utama. Nah, pada umumnya kamar utama akan dilengkapi oleh TV ya, TV. Jadi banyak yang berpendapat bahwa TV tidak boleh berada di dalam kamar. Ya, pandangan itu belum tentu benar, tetapi memang idealnya jika bisa berada di ruang lain. Tetapi sepanjang kita bisa mengendalikan waktu nonton, maka tak ada masalah. Mau kita taruh di dalam kamar, di mana, tak ada urusan ya. Kenapa? Sebuah TV berada di dalam kamar itu biasanya akan membuat kita tergoda, terutama kalau menonton film seri ya, film Korea misalnya, seru sekali ya, bisa nggak tidur itu. Nah, itu tentu akan mengganggu aktivitas keesokan harinya. Sepanjang kita bisa mengontrol itu, ini tidak jadi satu masalah. Kemudian ya kita lihat di sini dia dilengkapi oleh sebuah kamar mandi yang baik ya. Ini walk-in closetnya dengan lemarinya. Ya. Ini cukup besar, ya, cukup besar. Jadi ini letaknya sangat apik ya, sangat bagus. Di sini tempat dudukan untuk buang air besar. Di sini adalah kamar mandinya ya. Jadi apartemen seperti ini tata letaknya itu bagus ya. Nah, memang secara feng shui itu ada arah tertentu di mana sudut tertentu baik, sudut tertentu kurang baik ya. Nah, sepanjang memenuhi keadaan seperti itu ya, maka sebuah apartemen itu bisa dianggap bagus ya. Jadi apartemen yang kita berada sekarang ini sebuah apartemen secara tata letak adalah sangat ideal ya. Nah, jadi cara memilih apartemen yang bagus adalah seperti ini ya. Letaknya itu
dia berkelompok sehingga tidak berantakan. Kemudian kamar tidur ada di sudut yang bagus. Tentang hal itu memang harus diukur di lapangan, baru bisa mengetahui dengan jelas. Tapi overall ya, secara umum keadaan yang saya katakan tadi adalah suatu awal daripada pemilihan yang baik ya. Jadi cukup berdasarkan itu kita bisa melakukan suatu pilihan. Baru kemudian memeriksa arahnya apakah sesuai atau tidak ya. Sampai di sini, tunggu video berikutnya ya. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe channel The Feng Shui Master. Kemudian kita punya Instagram juga, lalu kita punya web ya, www.fengshui.net.